Sestabil apa sih kamera Sony ZV-E10? Sepertinya menarik kita bahas, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Faro Aziz Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau ngebahas lagi tentang kamera Sony ZV-E10. Tapi sekarang gue mau ngebahasnya lebih ke gimana sih hasilnya electrical steady shoot yang dimiliki di Sony ZV-E10 ini. Nah, gue tuh udah pakai kamera ini tuh dari tahun 2022 sampai 2024 ini. Dimana kamera ini udah sangat membantu gue banget ketika gue ngonten, mulai dari review, terus juga vlogging atau enggak dan yang lainnya ya teman-teman. Kamera ini sangat-sangat membantu karena gue membutuhkan kamera yang simple dan yang lebih fitur baru, terus juga sudah dilengkapi dengan electrical steady shoot yang membantu banget ketika gua bikin konten vlogging. Nah, kamera ini tuh bener-bener hasil electrical steady shootnya tuh menurut gua smooth banget ya, smooth banget, apalagi kita menggunakan lensa-lensa yang wide teman-teman, misalnya dari 16 mili, 10 mili itu gue pakai ya ketika gue ngevlog. Memang cropping, cuman hasilnya tuh enak banget teman-teman, jadi seperti pakai gimbal. Jadi buat teman-teman yang mungkin malas pakai gimbal gitu ya, ribet harus di setting, terus juga harus dikalibrasi, ya itu sangat memakan waktu untuk kita untuk vlogging ya, jadi ribet dan berat juga ya. Kalau misalnya pakai kamera ini kita nggak kebantu dengan electrical steady shootnya, tapi agak cropping ya teman-teman. Misalnya kita di 16 mili mungkin jadi 18 mili atau enggak di 17 mili ya, masih worth it aja sih, masih aman ya, dan kualitas juga menurut gua nggak terlalu turun. Tapi kalau misalnya kita menggunakan 4K, steady shootnya itu tidak terlalu mulus seperti di 1920 ya teman-teman, jadi agak sedikit shaking. Cuman ya menurut gua kalau kita menggunakannya secara pelan-pelan ya masih smooth-smooth aja gitu ya. Jadi aman banget ketika teman-teman yang mungkin vlogging yang malas membawa gimbal gitu ya, terus kita harus ngeluarin kamera dan harus setting-setting. Nah, pakai kamera ini tuh nggak perlu, kita tinggal menggunakan lensa-lensa wide ya. Lensa wide gue pakai kan 16 mili yang bukannya 2,8, itu lensa pancake yang segini yang harganya cuma 1.500.000, 1.100.000, dan paling mahal juga 2 juta. Itu masih enak banget, dan bukan f-nya tuh 2,8, itu dapat blurring belakangnya daripada kita menggunakan lensa kit. Gue lensa kit ini langsung dijual ketika gue beli, gue pakai sekali dan gue jual langsung karena gue nggak butuh lensa yang 16 mili sampai 55 mili itu. Jadi gue langsung dijual aja karena masih bagus ya, sayang juga kalau misalnya nggak dipakai. Jadi gue udah punya di lensa 16 mili, dan gue juga menggunakan lensa 35 mili di Sony ZV-E10 ini tuh menggunakan steady shootnya masih stabil ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita jalannya agak jauh ya, agak sedikit kelihatan ya, agak sedikit goyang-goyang gitu ya. Jadi nggak terlalu sesmooth kayak pakai gimbal ya, tapi sangat membantu banget ketika kita males dan ribet gitu untuk mengeluarkan gimbal ya teman-teman. Itu salah satu solusi buat teman-teman yang males mengeluarkan gimbal. Nah, buat teman-teman yang mungkin pakai Sony ZV-E10 juga harus berhati-hati ketika kita pemilihan fitur yang di electrical steady shoot ini, karena ketika kita menggunakan lensa 16 mili kita harus menyetingnya si electrical steady shoot itu dipilih di 16 mili. Jangan sampai ketika kita mengaktifkan electrical steady shootnya di lensa 16 mili misalnya, tapi di electrical steady shootnya kita menggunakan 35 mili, nanti croppingnya juga nggak sesuai ya teman-teman, dan hasil stabilnya juga ya kurang maksimal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan lensa 16 mili, kita harus disetting di 16 mili atau enggak di 35 mili, kita menggunakan di 35 mili kalau misalnya itu manual ya. Tapi mungkin kalau misal auto bisa mendeteksi langsung si lensanya, tapi kan belum tentu ya, belum tentu teman-teman. Misalnya gue pakai lensa 10 mili yang di Canon dan menggunakan adapter, itu belum tentu terbaca langsung di 10 mili, makanya gue menggunakan di manual, tinggal pilih sendiri. Nah, itu harus berhati-hati juga. Biasanya gue suka lupa nih, misalnya gue lagi mau mulai nge-record, ternyata pas ganti lensa asal di 16 mili terus pindah ke 35 mili, ternyata gue lupa ganti di stabilisernya ya, otomatis stabilnya jadi agak goyang-goyang gimana gitu ya. Jadi nggak perfect lah, nggak sesempurna ketika kita pemilihannya itu sesuai dengan lensanya. Nah, itu harus berhati-hati. Jadi buat teman-teman yang mungkin pakai Sony ZV-E10
Dan mungkin yang mau beli Sony ZV-10 juga masih mempertanyakan sih gimana sih hasil si stabilizernya ini tuh bagus enggak ya. Menurut gua masih worth it banget, masih worth it dan masih bagus ya, masih bagus dan membantu banget ketika kita menggunakan vlogging. Terus juga nggak ribet juga, dan bodinya pun body kecil gini, ringan banget, nggak perlu makan banyak tempat ya, ringan banget, apalagi pakai menggunakan lensa yang ringan ya, kayak di 16 mili yang f2,8 gua itu enak banget teman-teman. Nah terus kalau misalnya kamera ini tuh ya, selain dari memiliki electrical steady shoot, yang gue suka itu kan udah S-Log udah sampai S-Log 3 dan 4K juga ya, 4K-nya di 24 fps. Cuman yang menurut gua kalau misalnya record tipis di 4K-nya masih aman ya, cuman nggak bisa pakai slow motion ya, di 24 ya. Buat video-video still ya itu cocok di 4K-nya. Misalnya kalian pengen yang slow motion ya bisa kalian menggunakan di 120 fps-nya, dan itu enak banget sih. Jadi apa ya, kamera kecil mungil gini ya menurut gua worth it banget ya di tahun sekarang. Mungkin sekarang banyak banget yang mencari kamera Sony ZV-10 ini ya, dan sekarang juga bakalan rumornya itu bakalan keluar di Sony ZV-10 yang Mark II yang katanya akan menyaingi kamera Sony A6700 yang baru keluar di Oktober kemarin ya. Gue juga nggak tahu ya, mudah-mudahan aja keluarnya dengan harga yang mungkin kisaran di 13 ke atas, 15 juta ya, masih apa ya, masih masuk di akal lah, masih masuk di kantong menurut gue ya. Jadi masih aman lah kalau misalnya di harga segitu, nggak terlalu mahal juga, dengan kualitas yang mungkin masih yang sudah terupdate ya, seperti kamera-kamera Sony yang terbaru misal di A6700. Nah ini benar-benar sangat membantu ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin punya kamera Sony ZV-10 sampai sekarang dan pengen beli gitu ya, misalnya untuk beberapa tahun ke depan ini masih aman banget dan nggak akan ketinggalan ya teman-teman. Ya mencari apa lagi ya kalau misalnya kita menggunakan kamera itu kan, misalnya kita mencari S-Log ya, S-Log mungkin kita pengen color gradingnya, pengen belajar color grading ya, di sini sudah ada. Kita pengen dapat smooth jalannya, misalnya pengen stabilizernya, di sini udah ada. Terus juga pengen autofocus yang cepat, di sini juga ada. Autofocus yang trackingnya untuk nge-review barang, di sini ada. Sony ZV-10 ini tuh bener-bener fitur yang menurut gue udah canggih ya. Ini kecil mungil tapi canggih tuh kamera Sony ZV-10 menurut gue, dan yang gue punya ya gitu ya. Tapi ya setiap kamera memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman ya. Di sini bagusnya ada kelebihan di sini dan ada kekurangannya di sini, dan di setiap kamera punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya gue ditanya bagusnya kamera Sony A6400 atau Sony ZV-10 atau enggak A6700 atau enggak A6000 yang lainnya. Nah itu sebenarnya kembali lagi ke kebutuhan, budget kalian, terus ya karakter kalian pengennya kemana, biasanya pakai yang apa gitu ya, atau enggak apalagi udah membandingkan dari brand ke brand. Nah itu sangat susah ya, bukan susah ya, lebih setiap kamera dan setiap brand itu kan punya karakternya masing-masing ya, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nggak bisa dibilang ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek, itu nggak bisa. Kalau gue itu kalau misal disuruh menilai ini bagus Sony atau bagus Canon atau nggak bagus Nikon atau nggak bagus kamera yang lainnya, tergantung selera kalian ke yang mana dan budget kalian ke yang mana. Itu ya baik lagi ke kebutuhan kalian mau kemana, ke fotografi kah, ke videografi kah, atau enggak ke yang lainnya. Nah itu dari misalnya ada yang nanya bagusnya kamera apa, itu banyak banget di kolom komentar nanya ke gua kamera apa sih bang yang bagus gitu ya, apakah kamera yang baru A6700 ya. Benar, kamera 6700 yang keluar itu memang bagus ya teman-teman, dari mulai fitur-fiturnya itu udah terbaru juga, udah 10 bit juga ya. A6700 nggak jelek kok, nggak jelek dibandingkan misalnya A7C gitu ya. Itu ya setiap kamera punya kelebihan dan kekurangan ya. 7C punya full frame-nya dan A6700 ya punya yang lainnya. Itu kan tergantung kalian juga, tergantung budget kalian ya teman-teman. Nah teman-teman juga bisa lihat hasil videonya menggunakan kamera Sony ZV-10 yang diaktifkan electrical steady shoot-nya dan tidak diaktifkan. Tapi misalnya kalian tidak diaktifkan electrical steady shoot-nya, kalian bisa juga menggunakan Catalyst Browse, di mana aplikasi itu tuh aplikasi yang digunakan untuk kamera-kamera Sony ZV-10 dan kamera terbarunya dari Sony ya teman-teman. Jadi Catalyst Browse itu tuh pernah gue pakai, itu juga
apa ya, sedikit bukan rumit ya, lebih ke cropping juga, sama hasilnya di cropping, cuma tidak terlalu parah seperti electrical steady shoot-nya. Tapi aplikasi tersebut itu menurut gua berat teman-teman, apalagi buat teman-teman mungkin komputer yang belum terupgrade gitu ya, pakai kamera Sony ZV-10 misalnya, terus kita pakai Catalyst Bros, itu sangat berat banget, apalagi Vega-nya yang mungkin masih belum upgrade ya. Menurut gua masih kurang worth it ya. Itu berat banget sih, gue pernah nyoba juga dan gue belum terlalu ngulik. Gue cuma pakai sekali untuk perbandingan antara electrical steady shoot dan Catalyst Bros tersebut itu bagus mana. Ya sebenarnya sama-sama aja, itu sama-sama di cropping juga, cuman bedanya kalau misalnya electrical steady shoot yang langsung di sini kan langsung tercropping dan langsung jadi. Kalau misalnya yang tidak langsung jadi ya kita harus memprosesnya di aplikasi tersebut ya teman-teman. Jadi yang ngambil simpelnya gue biasanya pakai di electrical steady shoot yang langsung, jadi biar nggak perlu edit-edit yang lain. Apalagi kejar tayang ya, kita udah syuting, kita perlu kejar tayang, nggak harus pindah-pindah aplikasi, kayaknya agak sedikit rumit juga ya teman-teman. Nah mungkin segitu aja pembahasan kali ini, pembahasan kamera Sony ZV-10, gimana hasilnya electrical steady shoot-nya, apakah bagus atau tidak. Menurut gua masih bagus dan membantu banget buat teman-teman yang males gitu membawa gimbal males ribet, malah pengen cepet ya, pengen simple intinya ya. Kamera Sony ZV-10 ini adalah salah satu solusi untuk meminimalisir keribetan kalian. Oke. Nah mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye.